Oke, kita langsung mulai saja ya. Di depan kita ini sudah ada setumpuk riset dan data yang Anda kumpulkan, dan ada satu angka yang benar-benar langsung kelihatan menonjol. Data dari Kemenkes RI itu menunjukkan hampir 10% penduduk kita yang usianya 15 tahun ke atas itu mengalami gangguan mental emosional. Itu kan berarti kira-kira 1 dari 10 orang yang kita temui setiap hari. Tapi, nah ini bagian yang paling bikin saya diem sejenak. Dari semua orang itu, ternyata hanya 8% yang benar-benar mencari bantuan profesional. Betul. Dan itu adalah jurang yang sangat mengkhawatirkan. Coba bayangkan, kalau situasinya penyakit fisik. Misalnya, 1 dari 10 orang kena diabetes. Tapi 92% dari mereka nggak pernah ke dokter. Pasti kita semua setuju itu krisis kesehatan masyarakat, kan? Tentu saja. Nah, inilah situasi yang kita hadapi sekarang dengan kesehatan mental. Ada jutaan orang yang berjuang dalam diam. Dan pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Apa sih yang menahan mereka? Dan gimana caranya kita bisa menjembatani jurang raksasa itu? Tepat sekali. Dan itulah misi kita dalam pembahasan kali ini. Kita akan coba bedah tuntas panduan yang sudah Anda siapkan ini untuk membuat semacam peta jalan yang praktis. Kita akan cari tahu kapan sebenarnya stres biasa itu berubah jadi sesuatu yang butuh perhatian ahli. Kalaupun sudah butuh, harus kemana? Psikolog. Psikolog. Dan gimana cara menavigasi sistem di Indonesia tanpa bingung? Intinya, kita ingin mengubah narasi dari yang tadinya mencari bantuan itu tanda kelemahan menjadi sebuah pemahaman baru, bahwa mencari bantuan itu adalah bentuk paling kuat dari tanggung jawab pada diri sendiri. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dan mungkin ini yang paling sulit dijawab oleh banyak orang. Perasaan saya ini cuma bad mood biasa atau memang sudah jadi masalah serius? Gimana sih kita bisa tahu kapan saatnya angkat telepon dan bikin janji temu? Ini filter pertama dan paling penting. Dan sebenarnya ada satu pedoman yang sangat bisa diandalkan, yang dipakai para profesional di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namanya aturan 2 minggu. 2 minggu? Betul. Jadi kalau Anda merasakan gejala-gejala negatif, misalnya sedih yang mendalam, cemas terus-terusan, atau hilang minat pada banyak hal, secara konsisten, hampir setiap hari, selama lebih dari 2 minggu. Nah, itu adalah sinyal yang sangat kuat. Oke. Sinyal bahwa ini bukan lagi sekedar respon sementara terhadap hari yang buruk, tapi sudah jadi sebuah pola yang butuh diintervensi. Aturan 2 minggu. Oke, itu patokan yang sangat jelas. Tapi gejalanya sendiri seperti apa? Apa saja lampu kuning dan lampu merah yang harus kita waspadai? Cara terbaik untuk memahaminya memang dengan membaginya ke dalam 3 tingkat kewaspadaan. Persis seperti lampu lalu lintas. Kita mulai dari lampu kuning atau tingkat urgensi sedang. Ini adalah tanda-tanda yang mulai mengganggu fungsi Anda sehari-hari. Mengganggu fungsi ya? Iya. Contohnya, penurunan performa. Dulu mungkin Anda bisa fokus kerja, sekarang baca satu email saja rasanya sulit bukan main. Atau hobi yang dulu Anda suka sekali, misalnya main musik atau olahraga, sekarang malah terasa seperti beban. Jadi ketika hal-hal yang biasanya kita lakukan dengan mudah atau dengan senang hati, tiba-tiba jadi berat sekali. Iya, tepat. Tanda lampu kuning kedua adalah gangguan pada tubuh. Pola tidur Anda berantakan, entah jadi nggak bisa tidur sama sekali, atau sebaliknya, pengennya tidur terus. Nafsu makan juga berubah drastis. Ada data klinis yang menarik soal ini. Penurunan atau kenaikan berat badan lebih dari 5% dalam sebulan tanpa alasan yang jelas, itu seringkali merupakan gejala fisik dari tekanan mental yang signifikan. Wow, angka 5% itu kedengarannya klinis, tapi kalau dibayangkan, itu kan perubahan yang sangat drastis dalam waktu singkat. Seringkali kita mungkin malah memuji, wah kamu kurusan, padahal nggak sadar itu bisa jadi tanda bahaya. Oke, itu lampu kuning. Lalu kapan lampu berubah jadi merah? Nah, lampu merah atau tingkat urgensi tinggi itu adalah saat gejalanya jadi lebih intens dan destruktif. Pertama, perubahan mood yang ekstrim. Ini bukan lagi sekedar sedih, tapi kesedihan yang sampai melumpuhkan. Bukan cuma kesal, tapi kemarahan yang meledak-ledak tanpa pemicu yang sepadan. Emosinya jadi labil sekali ya. Betul, seperti naik roller coaster yang tidak bisa Anda kendalikan. Kedua, isolasi sosial. Anda mulai sering membatalkan janji, menghindari telepon dari teman, dan secara aktif menarik diri. Ketiga, dan ini sangat penting, adalah penggunaan mekanisme coping yang berbahaya. Maksudnya? Misalnya,
Mulai minum alkohol lebih banyak dari biasanya, pakai obat-obatan, atau melakukan hal-hal impulsif lain hanya untuk mematikan perasaan yang tidak nyaman itu. Dan ada satu lagi tingkat yang paling darurat, yang sirenenya sudah harus berbunyi. Benar, ini adalah kondisi darurat medis, yaitu jika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini termasuk ide, keinginan, atau bahkan sampai membuat rencana untuk bunuh diri. Pesannya harus sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Oke. Ini bukan sesuatu yang bisa ditunda sampai besok. Ini situasi darurat yang setara dengan serangan jantung. Harus segera ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit terdekat, atau langsung ke rumah sakit jiwa. Jangan menunggu. Terima kasih sudah menekankan itu. Dan seringkali tanda-tanda ini dipicu oleh peristiwa besar dalam hidup kan? Seperti kehilangan pekerjaan, perceraian, duka mendalam, atau bahkan diagnosis penyakit berat? Tepat sekali. Itu semua bisa menjadi pemicu yang menyalakan lampu-lampu peringatan ini. Oke, ini bagian yang paling sering bikin bingung. Anggaplah saya sudah mengenali tanda-tandanya pada diri sendiri atau orang terdekat. Saya tahu saya butuh bantuan, tapi saya bingung apakah saya butuh terapi atau obat. Bagaimana saya memilih antara psikolog dan psikiater tanpa membuang waktu dan uang? Pertanyaan yang sangat bagus. Karena memilih pintu yang tepat dari awal itu bisa sangat mempercepat proses pemulihan. Mari kita buat peta jalannya. Titik awal yang paling mudah diakses dan seringkali direkomendasikan itu adalah dokter umum. Bisa di puskesmas atau klinik terdekat. Anggap saja mereka sebagai manajer kasus atau pintu gerbang awal Anda. Kenapa harus ke dokter umum dulu? Kenapa nggak langsung saja ke spesialis? Karena banyak sekali gejala psikologis yang bisa tumpang tindih dengan kondisi medis lain. Kelelahan ekstrem misalnya. Apakah itu gejala depresi? Atau jangan-jangan anemia? Atau masalah tiroid? Nah, dokter umum bisa melakukan pemeriksaan fisik dan lab untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab medis dulu. Mereka juga bisa memberikan diagnosis awal untuk kasus ringan dan bahkan meresepkan obat-obatan dasar tertentu, sebelum akhirnya memberikan rujukan yang paling tepat untuk Anda. Oke, jadi dokter umum itu pos-screening pertama. Setelah dari sana, pilihannya adalah psikolog atau psikiater. Apa sih perbedaan fundamental di antara keduanya? Begini cara mudah untuk membedakannya. Seorang psikolog itu seperti physical therapist untuk pikiran Anda. Oh, analogi yang menarik. Mereka tidak memberikan obat, tapi mereka melatih Anda untuk membangun otot mental melalui terapi. Mereka membantu Anda mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang salah, lalu memberikan latihan seperti dalam Cognitive Behavioral Therapy atau CBT untuk mengubah pola itu. Mereka juga ahli dalam melakukan asesmen atau tes psikologi untuk memahami kepribadian atau mendiagnosis masalah dengan lebih akurat. Tunggu dulu, jadi kalau saya datang ke psikolog, apakah mereka semua sama? Atau ini seperti dokter, yang ada spesialis jantung, spesialis kulit, dan sebagainya? Kalau masalah saya spesifik tentang burnout di kantor, apa ada psikolog yang khusus menangani itu? Tepat sekali. Psikologi juga punya banyak spesialisasi. Ada psikolog klinis yang fokusnya menangani gangguan klinis seperti depresi berat, gangguan kecemasan, atau trauma. Lalu ada psikolog konseling yang lebih banyak membantu masalah hidup sehari-hari, stres, konflik hubungan, masalah karir, dan bahkan ada psikolog industri dan organisasi yang memang ahlinya dalam menangani isu kesehatan mental di tempat kerja, seperti burnout. Jadi memilih yang sesuai itu penting. Oke, jadi psikolog itu terapis atau pelatih mental. Lalu di mana peran psikiater? Nah, kalau psikolog itu physical therapist, maka psikiater adalah dokter spesialisnya, seperti ahli bedah atau ahli penyakit dalam untuk otak. Mereka adalah dokter medis, gelarnya SPKJ, atau spesialis kedokteran jiwa, yang fokus pada aspek biologis dan kimiawi dari gangguan mental. Jadi fokusnya ke otak secara fisik. Betul. Karena itu, kewenangan unik mereka adalah meresepkan obat. Mereka menangani kasus-kasus yang lebih kompleks seperti skizofrenia, gangguan bipolar, atau depresi berat yang tidak membaik hanya dengan terapi. Mereka juga bisa melakukan intervensi medis lain, seperti terapi stimulasi otak dan menangani kondisi krisis yang memerlukan rawat inap. Jadi, kapan seseorang harus berpikir, oke, saya kayaknya harus melewati psikolog dan langsung ke psikiater? Ada beberapa kondisi. Pertama, jika gejalanya sudah sangat parah sampai Anda tidak bisa berfungsi sama sekali, tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa bekerja. Kedua, jika ada gejala psikotik, seperti mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata,
atau halusinasi. Atau jika ada risiko bunuh diri yang tinggi, dalam kasus-kasus ini, intervensi medis dari psikiater seringkali jadi langkah pertama yang paling krusial. Dan tentu saja, kalau Anda sudah terlatih dengan psikolog selama beberapa bulan tapi nggak ada kemajuan, psikolog yang baik pasti akan merujuk Anda untuk konsultasi dengan psikiater. Oke, jadi sistemnya sebenarnya sudah ada. Para ahlinya pun siap. Seharusnya ini mudah kan? Tapi anehnya data yang kita bahas di awal tadi menunjukkan mayoritas orang justru tidak mengambil langkah ini. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi mereka. Dan sepertinya dinding ini punya satu nama yang sangat kuat. Stigma. Tepat sekali. Stigma itu adalah penghalang terbesarnya. Ada sebuah temuan yang sangat penting dari penelitian di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Semakin tinggi literasi atau pengetahuan seseorang tentang kesehatan mental, semakin rendah tingkat stigmanya. Ini bukan asumsi, ini data. Jadi vaksin untuk stigma itu edukasi. Betul. Masalahnya, masih banyak sekali misinformasi di luar sana. Apa saja sih misinformasi atau faktor budaya yang paling kuat menghalangi orang di Indonesia? Ada 3 yang paling dominan. Pertama, keyakinan bahwa gangguan mental adalah kelemahan karakter atau aib. Data menunjukkan 60% masyarakat kita masih berpikir seperti ini. Mereka melihatnya bukan sebagai penyakit medis, tapi sebagai kegagalan pribadi. Kedua, faktor budaya dan spiritual yang kadang disalahartikan. Misalnya anggapan ini terjadi karena kurang iman atau kurang ibadah. Ini membuat orang jadi merasa bersalah, bukan merasa sakit. Ketiga, penggambaran di media yang seringkali negatif. Melabeli orang dengan gangguan jiwa sebagai gila tidak bisa diprediksi dan berbahaya. Ini adalah tembok yang sangat tinggi dan tebal. Lalu bagaimana cara kita meruntuhkannya? Apa strategi yang sudah terbukti berhasil? Ada 2 strategi utama yang didorong oleh Kemenkes dan WHO, dan keduanya berbasis bukti. Strategi pertama adalah kampanye edukasi yang cerdas. Ini bukan sekedar menyebar brosur. Contohnya program Sekolah Sehat Mental di Balikpapan. Dalam 6 bulan, literasi kesehatan mental siswanya melonjak dari 45% jadi 78%. Itu luar biasa. Wow, itu peningkatan yang signifikan. Sangat. Contoh lain, ketika figur publik yang dihormati berani terbuka tentang perjuangan mereka, riset menunjukkan hal ini bisa meningkatkan niat orang untuk mencari bantuan hingga 35%. Edukasi adalah satu pilar. Apa pilar yang kedua? Pilar kedua, dan ini yang mungkin paling kuat, adalah intervensi berbasis kontak langsung. Dan di sini ada data yang luar biasa menarik. Ternyata, cara paling efektif untuk mengubah pandangan seseorang bukanlah dengan iklan atau ceramah, tapi dengan interaksi langsung. Berbicara dengan seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa dan sudah pulih, itu terbukti bisa mengubah sikap negatif hingga 47%. Tunggu, 47%? Itu hampir separuh. Hanya dengan satu percakapan nyata, prasangka bisa luntur sebanyak itu. Ini mengubah total cara kita berpikir soal advokasi. Benar. Inilah mengapa program seperti peer support groups, di mana para penyintas saling mendukung, itu sangat efektif. Atau program pendampingan di perusahaan yang menormalisasi percakapan tentang kesehatan mental di tempat kerja. Ketika Anda lihat langsung bahwa orang dengan riwayat skizofrenia bisa jadi kolega yang produktif, atau manajer Anda bisa pulih dari depresi, stigma itu hancur berkeping-keping karena berhadapan dengan realita. Cara kita berbicara juga memegang peranan besar ya. Bahasa itu bisa membangun jembatan atau malah mempertebal tembok stigma itu. Sangat besar. Kuncinya adalah menggunakan analogi medis untuk menormalkannya. Alih-alih bilang, kamu harus lebih kuat yang menyeratkan kelemahan. Kita bisa bilang, merasa sedih berkepanjangan itu sinyal otakmu butuh istirahat dan penanganan, sama seperti lambung yang butuh obat saat sakit mah. Oke. Atau seperti diabetes yang butuh insulin untuk mengatur gula darah, depresi terkadang butuh obat untuk menyeimbangkan kembali kimia di otak. Pendekatan ini memindahkan masalah dari karakter ke kondisi medis. Dan untuk membuktikan bahwa ini bukan sekedar teori, ada contoh nyata yang sangat kuat tentang bagaimana pemulihan itu sangat mungkin terjadi. Ya, studi kasus dari RSJ Marzueki Mahdi di Bogor itu adalah suntikan harapan yang luar biasa. Mereka mengubah total model perawatannya menjadi berorientasi pemulihan. Hasilnya? 78%? Betul, dan angka rawat inap berulang mereka juga turun drastis sebesar 45%.
Ini adalah bukti konkret bahwa dengan penanganan yang tepat, orang tidak hanya bertahan hidup, tapi bisa benar-benar pulih dan berkembang. Ini semua informasi yang sangat membuka mata. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling praktis. Saya sudah tahu kapan, sudah tahu kemana, dan sudah paham soal stigma. Sekarang, bagaimana saya benar-benar mengakses layanan ini? Bagaimana alurnya di Indonesia? Alur idealnya dirancang secara berjenjang oleh Kemenkes. Dimulai dari masyarakat, titik kontak pertamanya adalah puskesmas. Di sana Anda bisa mendapatkan layanan kesehatan jiwa dasar. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, puskesmas akan merujuk Anda ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, yang biasanya punya poli jiwa. Di RSUD sudah ada psikolog dan psikiater ya? Umumnya sudah ada. Puncak rujukannya adalah Rumah Sakit Jiwa atau RSJ untuk kasus-kasus yang paling kompleks atau yang butuh perawatan inap jangka panjang. Itu alur idealnya. Tapi bagaimana dengan realita di lapangan? Apakah semua puskesmas sudah siap? Nah, ini pentingnya punya ekspektasi yang realistis. Data menunjukkan baru sekitar separuh dari puskesmas kita yang benar-benar siap melayani kesehatan jiwa. Tantangan terbesarnya adalah sumber daya manusia. Rasio psikiater kita saat ini kira-kira 1:300.000 penduduk. Wow! Sementara standar WHO itu 1:10.000. Jauh sekali kan? Artinya, terutama di luar kota-kota besar, waktu tunggu bisa lebih lama atau akses bisa lebih terbatas. Dan sekarang pertanyaan yang mungkin ada di benak semua orang, biaya. Banyak yang berpikir ini pasti mahal sekali. Apakah ini benar? Ini mungkin informasi paling penting dan paling melegakan dari semua yang kita bahas. Layanan kesehatan mental, dari konsultasi hingga rawat inap darurat, ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Sepenuhnya? Sepenuhnya. Ini adalah hak setiap warga negara. Jadi, anggapan bahwa perawatan kesehatan mental hanya untuk orang kaya itu adalah mitos. Layanan ini dijamin oleh negara. Ini informasi yang luar biasa penting. Saya yakin banyak yang tidak tahu kalau BPJS menanggung ini semua. Tapi di lapangan, apakah semudah itu? Apakah kita tinggal datang, menunjukkan kartu BPJS dan langsung dilayani, atau ada bintang kecil atau syarat ketentuan yang perlu kita waspadai? Itu pertanyaan yang sangat valid. Secara prosedur, ya semudah itu. Anda ikuti alur rujukan tadi, mulai dari vaskes tingkat pertama. Namun, bintang kecilnya adalah tantangan sistemik yang kita bahas tadi. Karena jumlah tenaga ahlinya terbatas. Jadi antriannya panjang. Betul. Daftar tunggu di beberapa RSJ besar bisa mencapai 2 hingga 4 minggu untuk janji temu non-darurat. Ketersediaan beberapa jenis obat paten mungkin juga terbatas di daerah tertentu, jadi yang tersedia adalah obat generik. Jadi, layanannya ada dan gratis, tapi seringkali kita butuh ekstra kesabaran untuk menavigasi sistemnya. Oke, kita sudah membahas begitu banyak hal penting. Sebelum kita tutup, mari kita coba rangkum menjadi beberapa poin kunci yang bisa langsung diingat. Tentu. Poin pertama, ingat aturan 2 minggu. Jika gejala negatif bertahan, selama itu, jangan ragu lagi, saatnya bertindak. Kedua, pahami perannya. Mulai dari dokter umum untuk screening awal, lalu ke psikolog jika Anda butuh terapi bicara dan strategi coping, dan ke psikiater jika Anda memerlukan intervensi medis dan obat-obatan. Ketiga, lawan stigma dengan pengetahuan. Cara terbaik melakukannya adalah dengan edukasi dan interaksi. Bagikan informasi yang benar dan normalisasikan percakapan tentang ini. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling memberdayakan, layanan ini ada dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jangan biarkan masalah biaya menjadi penghalang Anda untuk mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan dan berhak dapatkan. Setelah kita membedah semua peta jalan dan solusi yang ada ini, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Pertanyaan yang tersisa sepertinya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi bagaimana setiap dari kita bisa menjadi jembatan untuk orang lain. Mengingat data tadi menunjukkan bahwa edukasi dan interaksi adalah cara paling ampuh meruntuhkan stigma. Percakapan kecil apa yang bisa Anda mulai minggu ini? Di meja makan keluarga, dengan teman saat minum kopi, atau di sela-sela rapat di kantor untuk membuat topik ini menjadi sedikit lebih normal dan tidak lagi menakutkan. Sebuah pertanyaan yang sangat kuat untuk direnungkan. Dengan itu kita akhiri pembahasan mendalam kita kali ini.